Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas limpahan rahmat, taufik serta inayahnya hingga kita dapat melaksanakan webinar kita yang sesi ketiga. Marilah kita awali dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, untuk sesi series 3 ini seharusnya materinya hanya SUE saja. Cuman kemarin untuk sesi pertama untuk formnya itu tidak bisa kita sampaikan secara maksimal. Tapi secara berurutan materinya tidak boleh disampaikan SUE dulu, harus form dulu karena nanti hasil kita membuat form kita masukkan nanti ke SUE. SUE itu adalah bentuk pembelajaran storytelling yang lengkap. Nah, oke, saya izin share screen dulu Bapak Ibu. Kalau memang ada tampak layar, mohon diinformasikan. Ada Bapak Ibu? Halo? Halo. Ya. Ada. Ya, ada Ibu. Oke, materinya sekarang kita buka dulu form Office-nya. Kita mulai dari pencarian, ketik office.com. Mikrofonnya Bapak Ibu. Mikrofonnya dimatikan Bapak Ibu. Ya, mikrofonnya di silent dulu Bapak Ibu. Oke, di sini ada tampilan Office.com ya Bapak Ibu. Ini ada Words-nya, kemudian Excel-nya, kemudian ini ada PowerPoint-nya, terus Outlook ya, kemudian ada OneDrive. Nah, ini OneDrive ini juga nanti kita bahas. OneNote juga, kemudian SharePoint, kemudian Teams. Ya, kita buka di sini. Nih, ada form. Nah, sekarang kita buka formnya. Ya, di sini ada tampilan layarnya. Ini ada beberapa formulir yang sudah saya buat, form yang sudah saya buat, baik itu kuisnya maupun formulirnya. Untuk Bapak Ibu ketahui, ini bedanya form Microsoft Office dengan Google Form. Kalau Google Form itu hanya menggunakan formulir saja, tidak ada kuisnya. Nah, kalau di Microsoft Form ini beda kuis, beda dengan formulirnya. Nah, Bapak Ibu jangan salah memilih. Ketika Bapak Ibu ingin membuat kuis atau soal, Bapak Ibu harus memilih kuis baru. Nah, kalau Bapak Ibu ingin membuat daftar hadir atau formulir pendaftaran BPDB misalkan, Bapak Ibu pilihnya formulir baru. Nih, formulir baru. Jangan sampai salah, karena kenapa? Kalau Bapak Ibu ingin membuat kuis di formulir baru, Bapak Ibu tidak akan bisa memberikan skor. Nah, jadi harus menggunakan kuis. Sekarang kita coba buat kuis dulu. Kita klik. Iya, kita tunggu loading dulu Bapak Ibu. Semoga signal bersahabat. Nih ada kuis tanpa judul. Kalau yang tidak menggunakan translate bahasa Indonesia, itu untitled form, tidak berjudul. Nah, tapi kalau yang sudah ditranslate ya, kuis tanpa judul. Sekarang kita tulis dulu, kita mau buat kuisnya apa? Misalkan, terserah Bapak Ibu ya. Misalkan kita buat soal ulangan
ulangan harian pertama. Misal, pertama, atau soal ulangan harian saja. Oke. Kita enter dulu. Nah, itu bisa kita besarkan ya Bapak Ibu juga. Nah, ini bisa juga kita tambahkan sisipkan gambar. Misal kita mau taruh unggah lambang sekolah mungkin. Ya, nanti aja ada kita pakai itu Bapak Ibu, kita lanjutkan dulu karena waktu kita sangat sedikit sekali. Nah, misal kita mau taruh deskripsinya nih, ya nomor 1 deskripsinya isilah identitas secara lengkap. Misal, 2. Misal 2. Klik jawaban yang kalian anggap benar. Nih, misalkan saja Bapak Ibu, tapi terserah mau ada 3, ada 4 bisa juga. Oke. Kemudian sekarang kita tambahkan dulu. Apa yang kita tambahkan? Yang pertama itu identitas siswa. Biasanya kalau di soal ada ulangan ya Bapak Ibu, atau di soal kita mengerjakan soal. Nah, karena nanti ada bagian soal, ada bagian identitas. Nah, di sini kita pelajari dulu apa ini. Ada pilihan. Kalau pilihan ini soal yang berbentuk pilihan. Kalau teks yang berbentuk teks, misalkan nama gitu, alamat. Nah, kemudian ini penilaian kayak model ada bintang 1, bintang 2. Nah, kemudian ini tanggal, ada penanggalannya. Kemudian yang di sini kita lihat ini ada apa aja. Ini ada peringkat, ini ada liker. Nah, kemudian ada pengunggahan file. Pengunggahan file ini jangan salah Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau mengunggah file yang sudah dibuat, itu kalau siswa kita memiliki akun yang sama dengan kita bisa diunggah filenya. Tetapi kalau siswa kita tidak memiliki akun yang sama dengan kita, tidak bisa kita bagi. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu, ada cara lain kita membagikan kepada anak-anak yang tidak memiliki akun yang sama dengan kita. Kemudian ada Net Promoter Score, kemudian ada bagian. Nah, karena di sini tentu ada 2 bagian ya, bagian identitas dan soal. Sekarang kita klik dulu bagian. Nah, sudah ada bagian. Sekarang kita hapus dulu, remove dulu kalau sudah ada. Nah, sudah tertera. Nah, berarti sudah ada bagiannya. Kemarin kita buat lagi apa identitas siswa yang pertama, berarti teks ya Bapak Ibu. Nah, pertanyaan pertama, misalkan nama siswa. Ini kan identitasnya, nama siswa. Oke. Kalau kita mau, ini pertanyaan yang, ini ada kolom dialog ini, ada jawaban yang panjang, misalkan kalau misalkan mungkin dalam bentuk paragraf, kalau sekedar nama kan enggak terlalu panjang, hanya berapa suku kata saja. Ini harus diisi, berarti kita klik harus diisi. Nah, di kata nama, kalaupun kita mau misalkan memberikan keterangan, tulis nama dengan huruf kapital, misal, kita berarti kita tambah dulu subjudulnya. Nah, di subjudul ini kita tulis isilah nama lengkap dengan huruf kapital. Oke, misalkan seperti itu, taruh contoh, misal. Contoh Elisa Anggraeni, huruf besar ya, Elisa Anggraeni. Misal ini contoh saja. Kalaupun enggak dibuatkan keterangan seperti ini, enggak masalah Bapak Ibu. Nah, oke, biarkan saja. Sekarang kita lanjut. Oke, lanjut. Tambah lagi
pertanyaannya apa biasanya? Nomor absen ya, nomor absen. Nomor absen. Nomor absen. Oke, Bapak Ibu. Nah, di sini ini lebihnya kalau di form Microsoft ini. Biasanya kalau sudah satu buat seperti itu akan sama. Tapi kalau tidak kita isi subjudulnya juga ada masalah, Bapak Ibu. Ini nomor absen. Nah, nomor absen ini biasanya karena dia angka, biasanya dikasih batasan. Kita lihat batasannya nih biasanya. Oke, berarti ada batasannya angkanya. Kemudian ada juga yang bisa dibuat dalam bentuk drop down, misalnya ditulis di kolom option itu 1, 2, 3 gitu. Tapi kalau seperti itu mungkin agak lama, kita buat batasan saja Bapak Ibu. Oke, kita lanjut. Pertanyaan ketiga biasanya setelah nomor absen, kelas ya Bapak Ibu, kelas. Nah, kalau di kelas ini biasanya kan kita tentukan dulu biar enak siswa untuk memilih. Berarti ini kita hapus dulu. Itu dia bentuk pertanyaannya adalah pilihan. Oke, kita masukkan dulu kelas. Iya, kelas. Nah, di opsi pilihannya kita tulis saja kelas 9A, misalkan 9A. Option keduanya 9B. Kemudian tambah option lagi. Tambah option lagi 9C. Tambah option lagi 9D. Oke, itu. Bapak Ibu bisa. Berarti ini bentuknya drop down. Drop down ya, kita cari drop down biar nanti tampilannya nggak seperti itu ketika kita buat pratinjonya nanti. Oke, setelah nama, nomor absen, kelas, berarti itu udah identitas siswanya. Sekarang kita masuk ke bagian part kedua, berarti bagian keduanya masuk ke soal. Ya, kita cari dulu bagian kedua. Oke, sudah kita hapus dulu bagiannya biar nanti tidak berantakan Bapak Ibu. Kita tambahkan soal. Ini kalau di form ini soalnya pilihan ganda. Nanti kalau mau soal urean nanti melalui kelas. Kelas ya. Kemudian tim maksudnya melalui Teams. Sekarang kita masukkan soal. Soalnya kita sesuaikan saja dengan materi pelajaran kita hari ini. Misalkan kalau kayak saya, ini ekonomi kreatif. Kita cari karena ini saya tidak punya sumber. Kalau sudah ada di Word, tinggal kita ambil. Kalau dia ada di laptop kita tersimpan. Tapi karena ada, saya di pencarian Bapak Ibu. Sekarang kita tulis materi atau soal ekonomi kreatif kelas 9 semester genap atau semester 2. Semester 2 bisa. Nah, kita cari dulu di Google ini. Ekonomi kreatif kelas 9 karena saya enggak punya ya Bapak Ibu, enggak punya. Nah, kita ambil yang ini. Coba kita buka. Mudahan ada soalnya karena saya enggak punya simpanan soal di laptop ini, jadi kita ambil dari Google. Semoga ada muncul soalnya di bawah ya. Nih, kayaknya ada nggak ini? Semoga ada. Oh, nggak ada. Ntar dulu Bapak Ibu. Kita cari dulu. Nggak ada. Berarti nggak ada di sini. Kita cari tempat yang lain. Soal ekonomi, soal ekonomi kreatif.
coba kita pilih dulu satu. Penilaian harian 1 semester genap, coba. Pilihan gandanya ada di bawah kayaknya. Oke, ini ada soal Bapak Ibu bisa muncul. Sekarang kita blok soal 1 dulu. Soal pertama kita blok. Oke. Kemudian kita taruh lagi di formnya tadi, Microsoft Form. Microsoft Form. Di sana. Bukan di sini Bapak Ibu. Kita cari di tugas tadi nggak ada formnya. Oke Bapak Ibu, sebentar dulu. Kita balik ke sini, berarti mulai Office, harus Office ya. Office.com. Oke, kita buka dulu. Sinyalnya ini Bapak Ibu. Office.com. Oke. Ada kuis tadi yang baru dibuat. Nih, soal ulangan harian. Kita buka dulu. Aduh. Masalah di loadingnya ini Bapak Ibu. Ini yang bikin waktu tersita ini. Oke, ini sudah muncul lagi yang tadi yang dibuat. Kita masukkan dulu soalnya. Yang pertama tadi. Nih ya, di nomor 4, opennya kita simpan di sini, save atau paste, Bapak Ibu. Tadi udah ke copy, kita ulang lagi, sudah tercopy. Kemudian kita buka formnya, semoga tidak terjadi kesalahan, paste. Oke, itu sudah ada Bapak Ibu, muncul. Sekarang tinggal optionnya, kita ambil lagi optionnya, karena tidak ada bank soalnya, saya terpaksa ambil di Google lagi. Oke, kita blok lagi, kembali ke formnya, kita masukkan, tidak perlu di semua kolom, cukup satu saja, udah bisa. Oke, nanti semua bisa masuk. Coba kita lihat. Ini terjadi kesalahan, kita hapus dulu. Kita balik lagi. Apa yang terjadi tadi, kita copy dulu. Masukkan lagi ke formnya. Dibuat pastenya di sini, kita paste. Nah, Bapak Ibu sudah masuk. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ini yang uraian begini kita ambil contoh satu saja Bapak Ibu yang nanti kita cari matematikanya. Sekarang kita coba soal enggak apa-apa nyampur di sini karena ini praktek saja Bapak Ibu ya. Kita coba cari dulu soal yang bergambar. Soal apa? Persegi panjang. Persegi panjang misalkan nih. Panjang ya, oke, sudah persegi panjang. Kita cari soal yang persegi panjang. Rumus luas, nih luas persegi panjang. Misalkan ini kita cari soalnya yang bergambar. Kita cari dulu soalnya yang bergambar Bapak Ibu supaya lebih dipahami. Ya, kita cari ada enggak soal yang bergambar.
supaya guru matematikanya tidak bingung ya. Nah, ini soal bergambar kayak ini, misalkan ini kita ambil bantuannya ke sniping tool. Kita sniping tool dulu, kita buat dia dalam bentuk gambar dulu. Nih, kita blok dia. Kemudian kita simpan. Simpannya di mana Bapak Ibu? Kita simpannya di picture. Misalkan kita taruh matik M besar gitu. Ingat di mana nyimpannya Bapak Ibu biar tidak susah lagi carinya nanti. Oke, sudah tersimpan. Sekarang kita tutup dulu ini. Kemudian kita ke form lagi. Ini lagi susah. Kita hilang formnya di data Bapak Ibu. Ini yang bikin lama ini. Cari lagi formnya karena tidak muncul di sini. Terpaksa lama seperti ini Bapak Ibu, kita balik lagi ke formnya tadi. Kita harus melalui jalur begini karena kita tidak punya dokumen soal. Kalau ada dokumen soal, cepat dia Bapak Ibu tinggal kita ambil, kita masukkan, diambil, masukkan gitu. Karena ini kita minta lagi bantuan ke Google untuk ngambil soalnya, jadi prosesnya agak lama Bapak Ibu. Jadi kita perlu sabar. Oke. Nanti saya contohkannya hanya 2-3 soal saja ya Bapak Ibu karena lama waktu kita harusnya untuk mengisi materi SUWI. Untuk ini sebagai praktek saja. Nih soal kedua. Ini soal kedua tadi kita paste yang tadi. Bukan kita masukkan melalui gambar dulu. Nih kita mau gambar, gambarnya kita unggah gambar Bapak Ibu. Kita ambil unggahnya. Unggahnya dari mana? Dari komputer kita tadi itu ada picture. Kita cari di mana tadi kita unggah gambarnya yang ini. Picture line. Kita masukkan dulu. Oke. Tunggu dia loading dulu, bisa tidak? Nanti untuk contohnya saya bikin 2 soal saja Bapak Ibu. Soalnya nanti ke formnya lagi. Oke, tinggal sekarang pertanyaannya. Kita ambil dulu lagi, balik ke soal tadi. Semoga masih ada lagi soalnya tuh. Soalnya lagi, di mana kita ambil tadi soalnya. Soalnya hilang lagi Bapak Ibu. Soal ulangan matematika. Oke, itu salah satu contoh saja Bapak Ibu. Kita bikin yang lain karena ini nggak selesai karena kita memerlukan waktu yang banyak kalau prosesnya seperti ini karena kita tidak punya file soal. Kalau punya file soal lebih cepat lagi Bapak Ibu. Itu prosesnya aja. Nih, prosesnya aja. Kita tambahkan lagi ini harus diisi ya. Kita tambahkan lagi misalkan 1. Tunggu dulu karena soal yang tadi itu sudah saya nggak tahu lagi di mana carinya lama karena kita minta bantuan di Google soalnya Bapak Ibu jadi repot karena kita tidak punya file soal. Kalau ada file soalnya ini coba saya kondisi kekurangan tenaga ahli suatu negara ini saya coba dulu copy kemudian masuk kan lagi ke soalnya, kita paste lagi. Kemudian option jawabannya kita ambil lagi. Nah, kalau sudah tersimpan seperti ini, gampang. Kita ambil lagi, kemudian kita copy lagi, masukkan ke form lagi, lihat optionnya, klik, paste. Nah, sekaligus masuk Bapak Ibu, tidak harus di semua option itu. Ini option 2 karena tidak ada isinya, kita hapus saja Bapak Ibu. Tapi bedanya kalau di form itu, di form quiz, harus kita taruh dulu jawaban yang benar. Kita centang dulu Bapak Ibu. Kemudian nanti poinnya, misalkan saya ini soalnya cuma ada 3. Atau kita kalau 3, misalkan kita skornya 6.
kita taruh 2 aja, 1 skor misal. Ini contoh saja Bapak Ibu karena lama, karena memang harusnya waktunya ini untuk E2 tadi soalnya ya, E2 ini balik lagi kita cari tadi, nggak tahu, kita hapus saja dulu, yang penting kita tahu caranya Bapak Ibu. Nih kita hapus, berarti ada 2. Skornya sama. Atau 5 saja biar jadi 10, 5 karena 2 aja kita buat Bapak Ibu. Nih, karena soalnya cuma 2 kita buatnya. Kita pilih taruh saja skornya dulu 5. Yang ini option jawabannya kita klik saja B dulu. Nah, begitu caranya Bapak Ibu. Sekarang kita biar tampilannya cantik ya Bapak Ibu, tadi di depannya ulangan ini nih, kenapa ini terjadi kesalahan formulir ini belum memiliki tanggapan apapun, kita perhatiin dulu. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu soal tadi. Ini tampilannya. Tetapi untuk bagian soalnya dia tidak akan tampil ketika kita pratinjo karena apa? Dia sudah akan muncul setelah siswa mengisi identitasnya dulu. Nah, kalau di seluler kita lihat dulu tampilan di seluler kayak apa. Nih, seperti ini tampilan di seluler. Nama siswa, isilah nama lengkap dengan huruf kapital. Contoh Elisa Anggreni. Nih, masukkan jawaban siswa ke sini. Kemudian nomor absen. Nah, nilai harus berupa angka karena sudah ditaruh tadi ketentuannya. Kemudian kelas, pilih kelas. Misalkan diklik begini. Nah, anak-anak akan memilih. Ini karena ini bentuk drop down saja Bapak Ibu, jadi tidak terlihat. Itu. Sekarang kita ke tema biar tampilannya cantik. Kita pilih saja yang mana kita suka. Nah, misalkan ini, tuh Bapak Ibu bisa. Kemudian misalkan itu tinjau lagi, kita tinjau lagi dulu Bapak Ibu. Ini dia bentuknya. Nih, ulangan harian, identitasnya. Nah, kenapa soalnya tidak muncul? Nah, konten ini dibuat oleh pemilik formulir data yang akan nanti setelah datanya terkirim, baru bisa dibuat soalnya. Begitu Bapak Ibu. Nah, sekarang kita kembali ke formulir. Ke form dulu, kita kembali. Kita buat formulirnya Bapak Ibu. Ini form. Kita buat, sudah tadi formnya. Kita buat formulir baru. Formulir. Tadi itu kuis, sekarang formulir Bapak Ibu. Klik di sini, di sebelah kanannya, karena tampilannya beda-beda setiap laptop ya. Ini klik formulir. Nah, di sini tidak Ibu buat soal karena di sini kita nanti tidak bisa memberikan skor Bapak Ibu. Kita buat formulir dulu. Formulir misalkan di sini kita buat saja absen kelas 9A gitu. Absen kelas 9. Absen aja ya, absen kelas IPS misal, atau kelas IPS 9A gitu Bapak Ibu. Nih, misal kita mau tambahkan gambar di sini untuk mempercantik, kita ambil pilihan gambar, kita unggah dari, nah, bisa kita taruh logonya. Dinas Pendidikan, muncul tidak Bapak Ibu? Oke, itu sudah muncul ya Bapak Ibu. Kemudian sekarang absennya apa aja ya isinya absen itu, kita pilih teks ya. Pertama nama lengkap, nama siswa, ini di absennya dia isi sendiri, klik harus diisi, kita tambah lagi teks,
nama siswa, nomor absen ya, nomor absen. Kemudian kita tambah lagi selain nomor absen apalagi kalau kita kelasnya sudah, karena ini di kelas 9 ditaruh aja kelasnya. Kelas apalagi Bapak Ibu? Misalkan kelas pilihan. Kalau ini pilihan ya, jenisnya option. Misal kita pilih kelas. Ini di opsinya ini kita taruh 9. Walaupun di atas sana tadi sudah ada kelasnya, enggak apa-apa ya Bapak Ibu, supaya lebih jelas. Kemudian 9B, kemudian 9C, 9D. Nah, itu. Ini kita taruh dulu tampilannya teleponnya supaya nanti tidak terlihat semua, karena panjang kalau terlihat semua Bapak Ibu. Nah, saya rasa kalau di absen cuman itu saja terangannya. Sekarang kita taruh temanya lagi biar lebih semangat anak-anak isi absennya. Tuh, kita pilih yang itu. Atau mungkin ini, kalau mungkin di guru olahraga nih, ada yang terbang-terbang nih. Kemudian mungkin kayak guru Inggris itu. Nah, yang ini biar cantik. Kemudian selesai ya Bapak Ibu. Kita tinjau dulu Bapak Ibu. Kita tinjau dulu seperti apa hasilnya. Oke. Nah, ini absen yang sudah bisa didistribusikan ke siswa-siswa kita. Nah, tuh Bapak Ibu tinggal diisi oleh siswanya. Nih pilihan di kelasnya kita lihat. Klik di sini muncul 9A, 9B. Nah, ini bisa 1 kali dalam 1 semester kita buat. Tapi di sini memang tidak ada tertera. Nah, nanti di sini ada kita sorot. Titik 3 di atas. Titik 3 di atas ada pengaturan. Nah, ini yang penting, ini penting sekali nih Bapak Ibu. Kalau di sini ada dipilih yang dicentang, ada yang diklik ini cukup diklik. Kalau siapapun yang dapat menjawab, kemudian hanya orang di organisasi saya yang dapat. Ya kalau dipilih hanya orang di organisasi saya yang dapat merespon, nanti siswa kita tidak bisa mengisi formulir itu karena tidak memiliki akun yang sama dengan kita. Caranya dipilih siapapun dapat menjawab. Nah, Bapak Ibu. Tapi nanti supaya ini absen ini dipakai berulang-ulang, di sini ada pengaturan tanggalnya, kapan mulainya, kapan selesainya. Terus nanti kalau dikirim lagi, diubah lagi di pengaturannya, kapan tanggal mulainya, kapan selesainya. Misal kalau kita ini harus hari ini aja nih selesai nih. Berarti dari pagi jam 8 misalnya kita kirim, nanti kita sore kita sudah seharian itu kita kirim. Nah, selesai. Gitu. Itulah Bapak Ibu, itu di pengaturannya penting sekali ini. Ini siapapun dapat menjawab karena siswa kita tidak memiliki akun yang sama dengan kita. Perbolehkan tanda terima respon setelah pengiriman, bolehlah misalkan ada responnya mungkin. Nah, sekarang bagaimana caranya kita berbagi absen yang kita sudah buat tadi Bapak Ibu. Nih. Sekarang perhatikan ini ada kata bagi. Nih, bagi. Kalau siswa kita tidak memiliki akun yang sama dengan kita, jangan khawatir, kita copy saja linknya, kemudian kita mau perpendek misalkan link ini, nanti kita bawa ke WA, kita cari
kita perpendek dulu. Kalau saya biasanya perpendek ke link itu ke cari ke gg.gg ya. Nah, masuk enggak tadi linknya di gg.gg ini kita lihat. Nah, kalau enggak masuk berarti prosesnya salah. Ini kita paste dulu. Oh, masuk Bapak Ibu. Kemudian customize link. Nah, kita tambah di sini absen, bisa absen siswa. Nih, absen siswa. Oke. Sekarang kita klik ini. Iya, semoga prosesnya cepat. Masih loading. Sinyalnya tidak bersahabat Bapak Ibu. Inilah gagal tes dia. URL-nya lagi proses ini. Lama ya Bapak Ibu. Kita hapus saja ini dulu. Hasilnya saja. Gak bisa ini ada settingan apanya ya. Bukan masalah salah unil apa tadi? Bukan ulangan harian. Apa tadi? Formnya tadi, formulirnya apa tadi judulnya Bapak Ibu? Absen harian. Absen siswa ya. Nih, bukan. Iya, Bapak Ibu enggak bisa tadi di URL-nya. Aku keren 20.000 Masalah. Ini dapat soal juga kita bagikan. URL-nya, salin linknya. Kita copy, kita benda usah diperpendek dulu karena ini sinyal yang dia bersahabat Bapak Ibu. Kita kirim aja ke WA group dulu. Coba kita kirim ke WA. Ini muter-muter terus ini Bapak Ibu sinyalnya. Lama sekali. URL-nya tadi tidak bisa muncul karena sinyal Bapak Ibu. Ini juga lama loadingnya. Ada sinyal ini. Sinyal jaringan. Iya, sinyalnya ini bersahabat jaringannya nih. Jadi kaca jadinya. Jaringannya bermasalah Bapak Ibu. Bentar, sabar dulu. Ini kita berpacu dengan waktu. Nah, ini keluar, sabar dulu, sabar. Kita berpacu dengan waktu karena schedule kita. Jaringan buruk. Jaringan buruk. Jaringan buruk. Enggak bisa. Jaringan buruk Bapak Ibu. Log out dulu. Astagfirullahaladzim. Enggak bisa ini Bapak Ibu, jaringannya buruk. Kita sekarang ke tugas dulu ya. Bagaimana cara mengumpulkan tugas? Semoga yang ini juga nggak bermasalah Bapak Ibu. Kita ke tim dulu, tim. Kita cari tugas ya. Jangan di room ini yang dicontohin. Kita cari room yang baru yang lain yang jadi contoh. Ini coba di sini dulu. Kita contohin bagaimana sih mengumpulkan tugas yang berkaitan dengan formnya. Kita lihat di feedback form. Nah, Bapak Ibu, ada ini kotak dialog ini, kita pencet lihat tugas. Perhatikan Bapak Ibu, walaupun kita berpacu dengan sinyal. Kita lihat dulu. Ini statusnya belum dikembalikan.
Edit dulu. Kita lihat bagaimana sih cara pengumpulan soal. Mudah-mudahan ini bersahabat sinyal Bapak Ibu. Nih, di feedback tugas. Kita lihat dulu feedback tugas formnya. Kita lihat ini contoh bahan referensinya Bapak Ibu. Bener enggak yang kayak gitu? Boleh soal, boleh formulir. Nah, ini hasilnya. Berarti ini contohnya Bapak Ibu. Kemudian sekarang kita ke tugas lagi tadi. Tugas. Ke tugas. Kita sudah lagi jalan ya. Aduh, loadingnya Masya Allah. Berarti Masih jam 10. Masih jam 10, 40 menit. muter. Ganti lawan kalian. Ya Allah, bantulah kita ya Allah. Jaringannya bermasalah ini, ya Allah. Muter-muter terus dia. Anu karena angin itu nih dikerasa. Halo Bapak Ibu, tolong mikrofonnya. Ya kita coba ini, perhatikan dulu, semoga bisa ini Bapak Ibu loading terus muter-muter. Kita embed di sini ya tugasnya. Di embed. Nah, Bapak Ibu keluar kotak dialog. Nih, lihat keluar kotak dialog. Nah, bagaimana caranya nanti kita kumpulkan soal kita, tugas kita itu? Ada melalui OneDrive, kalau kita simpan di OneDrive, ada melalui buku catatan, ada tautan, naskah, ada file baru, ada Teams. Kalau kita ambil dari perangkat kita, ya unggah dari perangkat. Ini kita pilih tautan, Bapak Ibu. Klik tautan. Nah, kita kembali lagi ke form tadi. Nah, ini yang bermasalah dan nyimpan formnya. Oke. Kita kembali ke form, kita bagi, saya sudah bagi ya, bagi, salin, kita embed, ini Bapak Ibu, ini embed namanya nih, ini embed. Nah, kemudian embed ya, mudah-mudahan ini harusnya loading sendiri, langsung keluar kotak itu Bapak Ibu. Kita buka lagi aja karena ini bermasalah sinyal. Ini harusnya keluar langsung. Nah, kita sudah embed tadi, kita paste di sini Bapak Ibu. Yang kita embed tadi. Benar bermasalah dia. Biasanya langsung keluar kotak dialog itu. Ini masalah sinyal Bapak Ibu. Itu kita. Sudah ya. Ini keterangannya apa kita masukkan? Feedback tugas 3 form. Nah, kita lampirkan Bapak Ibu. Klik. Masuk. Nah, berarti nanti tugas Bapak Ibu sudah terkumpul. Begitu caranya mengumpulkan tugas Bapak Ibu. Udah diperhatikan tadi. Kita ke tugasnya dulu, buka tugasnya, kemudian langsung nanti keluar kotak seperti ini. Karena ini kita yang pemilik kelas, tapi harus diperbaharui dulu. Tapi kalau peserta tidak perlu, langsung keluar di sini. Perintahnya tambahkan sumber daya, diklik di sini, embed. Ini namanya embed Bapak Ibu. Nah, itu muter terus. Oke, kita selesai yang ini. Kita sekarang kembali ke tugas selanjutnya, materi selanjutnya yaitu SUE bukan SUE ya, SUE. Sekarang kita pilih SUE. Kita kembali ke Microsoft-nya. Nah, kita pilih SUE. Ini adalah pembelajaran storytelling yang menarik. Bisa sekaligus kita kirimkan ke siswa kita, Bapak Ibu. Nah, ini tampilannya. Lama sekali ya Bapak Ibu, mohon bersabar. Ini sinyal.
Oke, belum tampil dulu, sabar, masih muter-muter. Nah, ini ada beberapa, ini ada sue kosong, ada ini mulai dari dokumen, ini ada blog, misalkan kita mau bikin vlog-vlog itu ya bisa. Ini proyek, ini buletin, tapi kita tidak perlu ambil yang ini, kita buat saja dari sue yang kosong dulu. Kita klik Bapak Ibu, sue yang kosongnya. Oke, tunggu loading dulu. Iya, tunggu loading dulu. Muter. Ya, keluar tampilan suenya. Ini suenya belum berjudul. Kalau yang belum translate ya, belum ada judulnya juga ini. Entitas sue ini di sini belum ada judulnya. Sekarang kita beri judul. Nah, judulnya apa? Kayak materi saya minggu depan ini yaitu ekonomi kreatif. Belum bisa diklik. Ekonomi kreatif. Kreatif, oke, kreatif. Ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif ya. Nah, kita mau bikin latarnya biar cantik yang berhubungan dengan ekonomi kreatif. Kita klik dulu gambarnya. Kita cari di sini ada sumber pencarian ya, karena saya enggak punya gambar kaitan dengan itu. Ekonomi kreatif, gambar ekonomi, gampang ini kok Bu, Bapak Ibu, tinggal kita cari saja. Semua ada tersedia, tinggal kita masukkan saja. Oke, kita cari di pencarian dulu. Nah, tunggu loading lagi keluar. Jadi kita harus bersahabat dengan sinyal Bapak Ibu. Kalau kita tidak bersahabat dengan sinyal, dia tidak bisa. Nah, kita lihat mana yang pantas ya gambarnya yang berkaitan dengan ekonomi kreatif tadi. Saya cari dulu mana ya yang ekonomi kreatif. Yang ada iklan, di iklan bisa. Yang ini juga bisa berkaitan dengan ekonomi kreatif mana. Ini periklanan juga, tapi saya ambil ininya aja biar tampilannya cantik. Oke, kita tambahkan. Ya, itu sudah tampilannya. Nah, kalau sue yang bagus itu harus ada gambar, ada teks, ada video, ada formulirnya, misal kayak soal. Nah, ini kita klik di bawah, Bapak Ibu ulang dulu kalau belum dilihat. Kita klik, ada plus, tanda plus di bawahnya, kita klik. Sekarang kita tambahkan teks dulu. Apa sih itu ekonomi kreatif? Nah, kita klik di teks. Kita tambah teksnya dulu. Nah, saya karena tidak punya dokumen nih, saya cari lagi di pencarian. Pengertian ekonomi kreatif. Semuanya serba dicari Bapak Ibu. Pengertian ekonomi kreatif. Kita ambil ini aja. Pengertian ekonomi kreatif. Ini kita ambil yang mana ya? Yang ketiga aja dah. Coba kita lihat dulu, ada enggak pengertian ekonomi kreatif? Gampang Bapak Ibu, sebentar saja. Kita lihat dulu pengertian ekonomi kreatif. Apa itu ekonomi kreatif nih? Nah, kita blok dari sini Bapak Ibu. Kita blok.
ya. Kita blok. Kita copy. Kita bawa lagi ke suenya. Mana tadi suenya yang kosong? Sudah, ekonomi kreatif. Kenapa lain yang keluar? Yang tadi Microsoft Suite ya. Loading. Baca buruk. Nah, wah, lain dia, bukan ini. Sudah terbuat ini, Microsoft Suite-nya ini. Yang sudah saya buat yang baru. Mana yang baru? Yang ini yang baru. Yang barunya yang mana ini? Nih. Kok lain yang nongol itu? Aduh, sinyalnya. Bukan. Itu tadi desain. Lain yang keluar Bapak Ibu. Ntar dulu. Lain yang keluar, bukan yang tadi saya buat. Wah, salah nih. Bukan itu. Bukan itu Bapak Ibu. Lihat dulu, salah. Lain yang keluar Bapak Ibu. Saya lihat suite yang baru yang keluar yang sudah tersedia di sini. Atau mungkin karena judul suite-nya sama ya. Ini dia tadi suite-nya baru. Oke. Iya, kita lihat sebentar Bapak Ibu. Lelet Bapak Ibu, lelet. Nah, ini tadi sudah ada gambarnya. Lain lah hilang ada kok. Oke, sekarang kita tambahkan teks yang tadi. Kita copy paste. Nah, Bapak Ibu. Misalkan kalau kita ingin tampilannya lebih besar. Oke. Lihat, nih kalau tampilannya lebih besar, kita klik yang ini. Nah, akan tampilannya lebih besar Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita tambah lagi. Kita tambah judul yang baru ya Bapak Ibu. Kita cari judul lagi. Kenapa taruh judul? Karena tadi kan sudah. Sekarang kita cari contoh ekonomi kreatif. Nah, coba kita cari di sini tadi ada tidak contoh ekonomi kreatifnya? Udah lihat contoh ekonomi kreatif. Nih, nah. Kita ambil judulnya dulu Bapak Ibu, nanti kita tambahkan gambarnya. Kita ambil dulu contoh ekonomi kreatif. Kita bawa lagi ke suenya tadi. Boleh pikir. Bahkan ke suenya tadi. Nih kita cari ke suenya tadi. Kan ada Bali Ya. tadi. Kita cari. Nah, kita tambahkan ke suwe tadi. Tambahkan ke suwe. Di paste ya. Paste juga bisa. Oke. Nah, itu.
Mana? Oke, coba kita lihat benar enggak yang masuk itu judul. Sebentar Bapak Ibu. Pengertian ekonomi kreatif, kemudian judul barunya ada contoh ekonomi kreatif. Pengertiannya lagi nih salah, berarti jalannya masuk. Oke, contoh ekonomi seperti ini kita bisa dihapus kok Bapak Ibu kalau memang salah. Misalkan ini kita buang dulu. Ini pengertiannya sudah 2 kali, misalkan coba ya sudah 2 kali. Kita cari hapus ini. Kita hapus dulu. Nah, kita tambahkan lagi tadi Bapak Ibu, kita tambahkan, kita buat judul baru ya. Kenapa judul baru? Karena memang judul teksnya beda. Misalkan contoh ekonomi kreatif. Contoh ekonomi kreatif. Lihat nyaman sada anak tuh ajar kembali. Oh, sama. Contoh ekonomi kreatif. Nah, boleh ditaruh latarnya lagi. Coba apa yang contoh ekonomi kreatif? Contoh sama gambarnya tadi. Kita pilih saja contohnya itu pengrajin rotan. Pengrajin rotan. Oke, Bapak Ibu. Kita cari dulu. Tunggu keluar dulu. Nih, pengrajin rotan. Kita ambil satu aja, jangan yang terlalu besar ya. Apa pengrajin rotan? Ini aja. Nah. Nih, kita tambahkan Bapak Ibu. Klik tambahkan. Kalau yang bahasa Inggris add ya Bapak Ibu. Oke, itu. Sekarang kita tambah lagi penjelasan dari contoh-contoh ekonomi kreatif tadi. Kita tambahkan teks saja, jangan judul lagi. Tingkat teks ya Bapak Ibu. Teks, jangan judul lagi yang diambil. Kita ambil di sini lagi tadi contohnya. Mana ini ditambahkan kuliner misalkan kita ambil satu dulu, kita copy, kita tambahkan ini, kemudian kita tambahkan teksnya, paste. Oke, nah bisnis kuliner. Misal kita pingin lagi, belum hanya bisnis kuliner saja Bapak Ibu. Misalkan kita tambah lagi teks lagi. Jangan teks yang ada judul ya. Enggak apa-apa banyak-banyak teksnya karena ini online ya Bapak Ibu. Tidak akan memberatkan karena ini kapasitasnya cukup tinggi, tidak jadi masalah. Bidang passion, kita ambil dulu bidang passionnya, misal. Kita copy lagi, kita paste lagi, Bapak Ibu, kita paste. Nah, kita mau tambah lagi, misal ini masih butuh teks, masih butuh contoh lagi, mana lagi tambah tinggal satu, misal ekonomi kreatif yang lain lagi, bisa dibuat judul ditambah dengan gambar juga nggak masalah Bapak Ibu. Tadi karena namanya sudah banyak ya, gambarnya sama-sama. Kita ambil dulu bidang passionnya, bisa ini kita tambah dengan gambar juga, tapi berarti dia menggunakan teks yang pakai judul Bapak Ibu. Kita copy dulu. Klik kanan. Tadi bisa ini kita tambah dengan gambar, tapi tipenya bukan seperti ini. Dia kita tambah teks yang ada judulnya.
Kita masukkan, kemudian kita paste lagi. Paste. Nah, sekarang karena kita sudah merasa cukup nih penjelasannya. Sekarang kita tambah lagi, apa yang kita tambahkan? Kita tambahkan gambar. Klik media dulu, ambil gambar. Nah, di mana kita ambil gambarnya Bapak Ibu? Kita ambil gambarnya di sini. Di pencarian kita cari gambar ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Oke, kita cari dulu, tunggu dulu beberapa gambarnya keluar. Oke, ini ada beberapa gambar yang tersaji ketika kita mencari ekonomi kreatif. Kita cari aja satu-satu mana cocok. Bisa diambil banyak-banyak sekaligus juga nggak apa-apa Bapak Ibu. Bisa kok. Diambil banyak-banyak sekaligus nggak apa-apa. Kita ambil mana ya? Ini satu. Ya. Dan ini, kemudian ini lagi penjelasnya, ini kita tambahkan, kemudian kita tambahkan. Nah, coba. Nah, Bapak Ibu muncul beberapa gambar yang tadi kita sudah tambahkan. Nih, muncul ini ada karena beberapa gambar, ini bisa di grup Bapak Ibu. Mana tadi grup? Bisa di perintahnya di grup. Kerap. Nih, kita kalau ini mau tambah penjelasannya juga bisa Bapak Ibu, tapi kan terlalu, ini nanti kita tampilkan layar penuh. Mana tadi di grupnya? Di grupnya nggak keluar. Berarti ini kita hapus dulu satu, baru kita tambah lagi medianya. Coba kita gambar lagi, tinggal satu kita pilih dulu. Yang itu urusan Pengrajin. Pengrajin batik. Kita cari pengrajin batik. Nih, pengrajin batik satu, kita ambil 2, 3, bisa 4, kemudian kita tambahkan. Nah, di sini ada digrupkan, kita grupkan semua. Tuh, digrupkan semua. Nanti muncul ini desainnya, maukah otomatis begini, ada yang tumpukan begini, ada yang model kuis. Coba kita klik satu dulu. Nih, kayak apa nanti jadinya tumpukan. Kita putar dulu Bapak Ibu, kita putar dulu kayak mana lagi tumpukan itu modelnya. Nah, ini tampilannya Bapak Ibu. Ini tampilan sesuai yang kita buat tadi. Nih tampilannya. Nah, kita lihat nih gambar-gambarnya, ada penjelasannya, kemudian ada beberapa gambar. Nah, ini tadi model tumpukan. Nah, ini tumpukannya Bapak Ibu. Tinggal diklik, ya. 2, 3, 4, 5. Ya, itu model tumpukan. Kembali ke edit dulu. Kita sambung dulu karena belum ada videonya Bapak Ibu. Tapi jangan khawatir, tetap muat ini Bapak Ibu karena sudah sistem yang mengatur. Ini kita tambah lagi videonya belum. Sekarang media lagi, kita ambil videonya. Nah, kita cari di sini lagi video. Jangan taruh video karena sudah video. Ekonomi, lagi ekonomi ya, ekonomi kreatif. Ya, kita cari lagi. Gimana video-video yang itu sudah keluar tadi sendiri? Sebelum dicari sudah keluar sendiri dia. Ya, ini video-video ini.
Video bisa ini animasi, ini film, ini jajan yang dikemas ya. Kita cari beberapa, kita klik saja di situ Bapak Ibu. Ini pengrajin keramik. Kemudian apalagi kita ambilnya industri seni dan kreatif. Nah, kita ambil. Kalau kita mau tambahkan juga video pembelajaran juga enggak apa-apa, cari di pencarian itu video pembelajaran tentang ekonomi kreatif bisa. Kita tambah ini, tambahkan. Oke, tambahkan. Ini udah muncul semua ini. Kemudian digrupkan lagi. Iya. Nah, tampilannya sama dua aja. Mau seperti yang kisi-kisi, otomatis. Nah, coba kita pilih satu dulu, otomatis. Sudah kita klik, sekarang kita putar lagi. Nah, sudah masuk nggak videonya Bapak Ibu? Pasti insya Allah anak-anak juga nggak bosan belajar seperti ini, penjelasannya ada. Tadi yang ini ya, yang gambarnya numpuk-numpuk ya, 1, 2, 3, 4, 5, boleh. Berbarengan ini juga boleh, nggak apa-apa. Ini videonya sudah muncul nih. Coba kita klik 1. Kita klik 1, muncul nggak? Kita klik 1. Nah, sudah kan berarti kita kembali ke edit karena belum kelar, belum ada kuisnya. Bagaimana Bapak Ibu, tidak terlalu cepat ini? Masih ada 2 materi lagi, OneDrive dengan OneNote ya Bapak Ibu. Sebenarnya kita tidak bisa hari ini semua. Ya, sekarang kita klik di sininya ada tambah. Nah, tambah. Sekarang apa yang ditambah Bapak Ibu? Kita tambah tadi soal yang kita buat supaya sekaligus kita kirim ke anak-anak, gambarnya sudah ada, soalnya sudah ada. Sekarang karena soalnya tadi di formnya berarti disematkan atau di embed. Ada lambang kayak begini, ada kayak lebih kecil dari ini atau lebih besar dari ini. Nih, itu tanda sematkan. Kalau yang di bahasa Inggris embed, kita klik yang ini. Klik dulu. Nah, sekarang kita ambil di form. Mana formnya tadi? Di formnya. Formnya sudah hilang ini, sudah berlari kencang dia. Kita cari lagi. Kembali lagi ke form. Formnya, ayo keluar form. Jangan lelet form. Kita klik di sini, formnya tadi kita cari, yang kuis ya Bapak Ibu, bukan formulir ya, karena kita akan membagikan ke anak-anak berhubungan dengan soal. Tadi soal ekonomi kreatif ya, ini ulangannya formulir ya, formulir, bukan ini, formulir. Kita lihat salah dulu, formulir. Ini formulirnya, kuisnya ya, bukan formulirnya. Kuis yang kita cari. Tunggu dulu tampilannya keluar Bapak Ibu. Ini kuis formulir, bukan kuis, formulirnya. Formulirnya ulangan harian. Yang ini coba kita klik dulu, Bapak Ibu, benar nggak yang ini tadi soalnya? Ya, tunggu keluar dulu. Kalau benar langsung kita embedkan ke sana. Ke SUE-nya. Berarti lengkap sudah SUE-nya ada. Oke, benar soalnya. Nih, bukan yang ini Bapak Ibu, bukan yang ini. Bukan yang ini. Kita kembali lagi ke Microsoft Form-nya ya, bukan yang itu. Ini yang kuisnya. Nih coba soal ulangan hariannya nih.
Ini sudah ada poinnya. Kita yang ini kita pakai Bapak Ibu. Nih. Tuh. Iya. Nah, tadi yang kita buat walaupun soalnya cuma 2. Nah, sebagai aja kita bagi dulu. Ini kata bagi. Nih. Kemudian kita salin. Nah, tadi kita klik embed. Nah, kita klik embed, kita ke sesuai lagi. Ya, kita ke sesuai lagi. Suenya mana? Terlalu banyak ini suenya ini. Jadi akhirnya kita kelabakan mencari. Nih. Ya, kita embed saja, tempelkan saja di sini Bapak Ibu. Tadi kan sudah di embed. Nah, keluar Bapak Ibu. Bukan langsung formnya Bapak Ibu. Nanti kalau kita putar baru keluar formnya. Kita ambil saja layar penuh. Nah, sekarang kita putar lagi Bapak Ibu. Iya, kita putar lagi. Kita cari lihat. Benar nggak sudah masuk soalnya? Kita lihat. Nih dibuat dengan Microsoft Suite. Kita klik dulu. Semoga bisa berjalan. Tuh. Keluar soalnya. Nah, selamat datang di Suite. Kita mulai dokumen baru nanti. Kita balik, coba lihat. Ini kok semua Suite yang terlihat ini satu aja Suite yang kita buat tadi. Ini ekonomi kreatif. Microsoft Suite. Kita lihat dulu Bapak Ibu. Kita putar lagi, mudah-mudahan tadi formnya sudah masuk ya, karena ini berkaitan dengan sinyal Bapak Ibu. Coba kita lihat sebelah habis. Kenapa tadi embednya tidak masuk Bapak Ibu? Kita ada kesalahan. Coba lihat dulu. Kita buka dulu Suite-nya. Kita buka Suite-nya ya. Kita buka di linknya tadi. Kita buka di linknya tadi, benar nggak tampil formulirnya? Berarti ngembednya salah. Coba kita klik dulu di formulirnya tadi. Kita putar ya, ini lama loading ini Bapak Ibu, bukan masalah sudah masuk anunya, apa namanya, emailnya sudah masuk, bukan emailnya, bukan apa namanya, linknya sudah masuk, tuh, berarti sudah masuk dia, tinggal nanti, oh ya bermasalah anunya, ini dia tampil nih, nah tapi dia tidak bisa karena signal lama sekali masuk. Atau kita coba hapus ini dulu, kita embed lagi. Kita embed lagi Bapak Ibu. Ini yang bikin lama. Oke, kita embed lagi. Kita cari dulu formnya. Kita cari formnya tadi. Kita bagikan. Ini sudah klik bagikan. Ini sudah aktif embednya. Nah, kembali lagi tadi ke Suite. Kita embed di sini. Sudah masuk. Nah, kalau sudah masuk kita putar lagi. Nah, apa katanya kami saat ini apa? Dia ada keterangannya tadi. Berarti sistem ya, karena signal. Bukan karena kita bermasalah. Tapi ya, ada tadi tampil di sana. Saat ini kami hanya mendukung sematan berbasis.
Oke Bapak Ibu, sekarang kita pelajari dulu bagaimana cara memasukkan form ke SUE yang telah kita buat tadi Bapak Ibu. Sekarang kita buka lagi SUE-nya dulu. Ya, kita buka lagi SUE yang tadi kita buat. Karena tadi gagal masuk ya Bapak Ibu. Siapa tahu caranya kurang pas atau masih salah. Jadi dia tidak muncul di SUE-nya, formnya tidak muncul di SUE-nya. Nanti Bapak Ibu kalau juga mau memasukkan juga absen sekaligus di situ bisa. Oke, sekarang kita ini dia SUE-nya Bapak Ibu, kita embed-nya form ya. Form ini belum keluar gambar-gambarnya Bapak Ibu. Nanti ada gangguan cara mengembednya lagi kalau sinyalnya belum bagus. Nih yang ini tadi salah Bapak Ibu, kita hapus dulu. Oke, sekarang kita tambah dulu medianya, kemudian kita sematkan. Belum keluar gambarnya Bapak Ibu. Ya, sekarang kita ke form dulu. Ya, kita ke form. Kita cari formnya tadi, form. Oke. Formnya soal. Kita ambil sekarang contohnya soal ulangan harian. Ya, kita coba dulu buka formnya. Oke. Sekarang kita bagikan. Kita bagikan Bapak Ibu, kemudian klik embed dulu, kemudian salin. Nah, sekarang kita lagi cari lagi SUE-nya Bapak Ibu. Nah, kemudian sekarang kita tempel, kita paste. Ya. Oke, sudah masuk Bapak Ibu. Sekarang coba kita putar dulu. Kita putar dulu, sudah masuk belum formnya? Iya. Nih, formnya sudah masuk. Coba kita buka. Oke, benar. Sudah begitu caranya Bapak Ibu. Ya, karena lama loading kita tutup aja, artinya sudah bisa masuk. Sekarang saya kembalikan ke Bapak Ibu, ada mungkin yang belum dipaham, silahkan ditanya kembali Bapak Ibu. Tetapi jika mungkin ini sudah bisa dipahami, nanti Bapak Ibu bisa melihat kembali video feedbacknya ya Bapak Ibu, nanti bisa diambil di channel rekaman webinar Bapak Ibu, bisa dilihat lagi sebagai panduan. Sekarang saya akan menjelaskan tentang OneDrive-nya Bapak Ibu. Tutup ini dulu supaya tidak banyak. Oke, kita tutup ini dulu. Sekarang kita ke Microsoft dulu. Sekarang kita coba OneNote-nya dulu Bapak Ibu. Tapi saya karena berhubung waktunya tidak banyak lagi, tinggal sisa kurang lebih 10 menit lagi Bapak Ibu. Jadi saya hanya memberikan gambaran secara sekilas saja dulu tentang OneNote dan OneDrive-nya. Nanti bisa sama-sama kita lain waktu untuk kita pelajari lebih detail lagi. Yang jelas OneDrive dengan OneNote ini memiliki satu keterkaitan. Misalkan Bapak Ibu membuat form sekarang, biasanya dia otomatis tersimpan di OneDrive Bapak Ibu. Sekarang coba kalau kita lihat dulu OneNote. Nah, nih OneNote. OneNote ini sama dengan halnya dengan perpustakaan atau lemari
lemari catatan, lemari buku-buku kita Bapak Ibu. Nah, sama dengan buku catatan, di sana bisa kita buat sampulnya, bisa kita buat daftar isinya, supaya apa yang kita buat itu menjadi beraturan tempatnya Bapak Ibu. Nanti bisa kita jadikan dia satu bentuk dokumen, misalkan satu file. Misal kayak di sekarang ada kelas TOT-nya seperti ini. Nanti bisa kita jadikan satu, kita buat khusus sampulnya, kemudian daftar isinya, hingga ketika kita buka, sama halnya dengan kita membuka satu buku catatan gitu Bapak Ibu. Nah, sama dengan buku, misalkan sekarang siswa nih, buku catatan siswa, di catatan siswa. Nah, kelebihannya di OneNote ini Bapak Ibu, nanti hasil di OneNote ini hanya kita dan siswa saja yang bisa membuka Bapak Ibu. Tetapi isi dari buku ini bisa kita sharingkan kepada orang tua murid. Misalkan seperti itu, ada kendala atau kekurangan dari hasil tugas-tugasnya siswa yang dikirim ke kita, nanti bisa kita sharekan kepada wali murid. Nah, misalkan di buku catatan ini semua tugas-tugas siswa bisa kita kumpulkan di misalnya kita buat satu nama catatannya di sini, ada kelas kita buat misal dari kelas A sampai kelas Z, di sini semua tercatat. Ya karena memang belum masuk di sini tugas-tugas siswa, jadi masih kosong ya Bapak Ibu. Itu mungkin sekilas tentang OneNote yang bisa saya sharekan kepada Bapak Ibu. Itu sekali lagi saya mohon maaf atas keterbatasan saya Bapak Ibu, karena ini berkaitan dengan waktu. Maksimalnya seminim-minimnya biasanya itu 4 hari pelatihan baru bisa mungkin kita jelaskan OneNote atau OneDrive-nya. Tapi nanti bisa kita lakukan di lain hari Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sudah ada sedikit gambaran tentang OneNote. Sekarang kita ke OneDrive Bapak Ibu, kita kembali lagi ke Office tadi. Kita kembali ke Office-nya Bapak Ibu, kita coba lihat dulu OneDrive-nya Bapak Ibu. Nah, ini bedanya sedikit saya berikan gambaran ya, bedanya OneNote dan OneDrive biar tidak kebingungan ya. Kalau OneDrive itu bisa kita menyimpan video-video atau foto-foto yang biasanya sekarang kita punya di HP. Di HP kita itu biasanya ada keterbatasan ruang nyimpannya. Tetapi kalau di OneDrive ini bisa 500 GB bisa Bapak Ibu, jadi bisa lebih banyak nyimpannya di sini. Misal sekarang kita jadikan satu file, kita buat dulu file baru, misalkan folder yang baru kita buat, nanti kita masukkan ke dalam folder, misalkan sekarang tentang folder diseminasi. Nah, semua hal yang berkaitan dengan diseminasi ini bisa kita jadikan satu file. Jadi enak kita ambil ketika nanti kita memerlukan hal-hal yang berkaitan dengan diseminasi itu. Nah, misalkan kita mau tambahkan lagi file yang lain, kita bisa tinggal ambil, misalnya kita mau ambil di dokumen, bisa Bapak Ibu kita unduh dari dokumen, atau kita salin dari dokumen kita, bisa juga kita salin dari OneDrive yang ada di sini, kita jadikan satu, kita pindahkan ke yang tadi judulnya, misal kita ambil satu nih, Microsoft Teams, kita undah ke dalam. Oke, kita pindahkan ke diseminasi tadi. Oke, kita pindahkan di kelas diseminasi tadi. Misal mana pilih tujuannya tadi, kita sudah yang lain. Misal kita masukkan ke kelas latihan. Nah, sudah ada dokumennya di sini.
Jadi sehingga ketika kita membuka kelas TUT sudah keluar yang seperti ini. Terus kemudian kita mau bagikan file, misalkan kita mau bagikan file Bapak Ibu. Kita klik saja, kita bagikan file, kita cari siapa yang akan kita kirimkan filenya Bapak Ibu. Namanya, misalkan kita masukkan saja namanya kalau bukan emailnya, misalkan misalkan Ainuddin. Nah, kemudian sekarang kita kirimkan. Nah, itu sudah terkirim, tautannya sudah terkirim ke Pak Ainuddin gitu. Nah, ya itu aja Bapak Ibu, karena berhubung waktunya tinggal 2 menit lagi. Jadi semoga apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat buat kita Bapak Ibu. Untuk sesi tanya jawab OneDrive dan OneNote ini mungkin tidak ada waktu lagi Bapak Ibu. Lain kali kita akan lakukan pembelajaran lebih khusus lagi tentang ini. Yang penting Bapak Ibu sudah memahaminya sekilas. Atas perhatian Bapak Ibu, semoga apa yang saya paparkan tadi di awal bisa Bapak Ibu pahami. Kemudian kalau masih belum paham Bapak Ibu bisa nanti, kalau bisa kan belum bisa, saya masukkan ke video rekamannya ke rekaman webinar. Bapak Ibu bisa mengaksesnya di channel webinar Bapak Ibu. Nanti di sana ada. Tapi karena kalau memang dia tidak, biasanya kalau dia tidak tersimpan di OneDrive Bapak Ibu, nanti satu minggu waktunya sudah hilang videonya di channel webinar Bapak Ibu. Nah, nanti Bapak Ibu bisa buka-buka lagi videonya untuk lebih bisa memahami materinya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Atas segala kekurangannya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.